Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus, bab 4, ayat 26 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendaknya kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita belajar tentang kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu kerajaan di mana Allah berkuasa atas seluruh makhluk yang ada di dalamnya, secara khusus manusia. Dan raja itu adalah Allah sendiri. Raja ini tidak seperti raja-raja yang ada di dunia yang menggunakan kekuasaannya untuk memerintah. Raja ini amat lemah lembut, sehingga ia tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita mendengar bahwa kerajaan Allah itu diumpamakan sebagai benih yang ditaburkan di tanah. Benih itu bertumbuh dan berkembang tanpa diketahui oleh orang-orang yang menaburkan benih itu. Ini berarti bahwa kerajaan Allah itu bertumbuh pelan-pelan di dalam kehidupan kita. Ia tidak pernah memaksa kita untuk hidup sesuai dengan kehendak. Tetapi Allah selalu menghendaki supaya kita mesti hidup sesuai dengan ajarannya. Maka mari kita berjuang pelan-pelan untuk berubah menjadi anak kompleks kerajaan Allah. Anak-anak Allah yang takjub dan menakjubkan. Anak-anak Allah yang hanya mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.
anak-anak Allah yang selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan di dalam kehidupan hariannya. Tadi Yesus melanjutkan juga, kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang amat kecil, tetapi ketika dia bertumbuh dan berkembang, ia menjadi pohon bagi burung-burung yang bersarang di pohon itu. Ini artinya kerajaan Allah itu mesti menjadi tempat yang nyaman, menjadi tempat di mana orang berteduh ketika ia sudah berjalan jauh dan amat lelah. Kerajaan Allah itu mesti menjadi tempat yang membuat orang itu merasa damai, merasa shalom. Karena sesungguhnya shalom itu berasal dari Allah dan sudah tumbuh di dalam hatinya. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa kerajaan Allah itu suasana di mana Allah meraja atas manusia dan manusia hanya menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita melihat kehidupan kita setiap hari, rasa-rasanya kerajaan Allah itu jauh dari kehidupan kita. Karena kita lebih banyak mendengar ajakan-ajakan iblis. Dan bukan hanya mendengar, kita mengikuti ajakan-ajakan iblis. Misalnya, kita menyembah Allah-Allah lain, kita kurang menghormati orang tua kita, kita sering mencuri, kita sering berbohong, kita juga berdusta dan lain sebagainya. Ini tandanya kerajaan iblis lebih mempengaruhi kehidupan kita. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudariku pencinta Tuhan, mari kita berusaha untuk melepaskan segala kelekatan kita yang berhubungan dengan kuasa iblis itu. Dan kita mau menciptakan kerajaan Allah di dunia ini, supaya kerajaan Allah yang jauh di sana boleh nampak di dalam kehidupan kita. Boleh kita alami sendiri bahwa Allah berkuasa atas diri kita masing-masing, atas seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjuang untuk menciptakan suasana kerajaan Allah di bumi ini. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.